semester 5 Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa landform dan karakteristiknya. Landform merupakan kenampakan permukaan alam atau kenampakan permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu karena pengaruh kuat yang diakibatkan oleh proses alam yang terjadi. Landform sendiri dikategorikan berdasarkan karakteristiknya. Nah, seperti elevasi, kelandaian, jenis tanah, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, berikut merupakan contoh dari beberapa landform yang diambil dari 4 titik yang berbeda. Simak videonya. Landform muda merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu geologi yang merujuk pada bentuk kenampakan permukaan bumi yang belum mengalami proses perubahan atau erosi yang signifikan. Landform muda ini terbentuk dari proses fluvial atau gabungan dari proses aluvial dan koluvial. Karakteristik landform muda seperti yang kita contohkan adalah di Bukit Pusuk. Yang pertama adalah bentuk bukitnya runcing. Nah, hal ini berkaitan dengan usia dan karakteristik yang ada di sekitarnya. Yang kedua, potensi untuk berubah masih sangat besar karena kemungkinan potensi untuk longsor dari atas atau puncaknya lebih besar daripada yang datar. Yang ketiga, perbedaan elevasi atau ketinggian tempat. Nah, hal ini juga berkaitan dengan energi potensial yang sangat tinggi. Energi potensial ini juga berkaitan dengan energi vertikal yang besar yang menyebabkan aliran sungai berbentuk seperti huruf V atau sangat tajam. Nah, yang keempat adalah vegetasinya. Nah, vegetasinya di sini didominasi oleh pohon-pohon dan semak belukar. Hal ini berkaitan dengan solum tanahnya yang dalam sehingga tumbuhan yang memiliki akar yang panjang dapat tumbuh dengan subur. Sama halnya dengan landform muda, landform dewasa sendiri merupakan bentuk lahan yang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik itu karena erosi ataupun karena campuran tangan manusia dalam pengelolaan tanahnya. Karakteristik dari landform dewasa seperti yang dapat kita lihat yaitu di Desa Pemenang. Yang pertama adalah bentuk bukitnya itu tumpul. Karena sudah mengalami erosi ataupun akibat dari alih fungsi lahan yang dilakukan oleh para masyarakat di sana. Nah, yang kedua adalah vegetasinya didominasi oleh tanaman semusim. Nah, hal ini karena bagian dari alih fungsi lahan tadi, nah maka landform ini banyak petani yang menanam tanaman budidaya sehingga kedalaman solumnya itu lebih rendah. Jadi untuk tanaman seperti pohon, tanaman-tanaman tahunan itu sulit untuk hidup di landform dewasa ini. Yang ketiga adalah bentuk sungainya melebar. Nah, kenapa bisa melebar? Karena lerengnya yang semula tajam menjadi datar. Nah, sehingga energi ke samping yang terjadi lebih besar daripada energi yang ke bawah atau energi vertikalnya. Landform tua adalah bentuk lebih lanjut dari landform dewasa. Landform tua dapat dikatakan sudah tidak mengalami erosi lagi karena bagian yang tersisa pada landform ini adalah bagian yang sangat tahan. Sedangkan yang bahan yang mudah hanyut itu sudah terbawa oleh erosi. Bahan yang tahan terhadap erosi ini adalah bahan yang mengandung silikat. Karakteristik dari landform tua itu dapat kita lihat seperti di lapangan kayangan. Nah, yang pertama adalah bentuknya lebih datar dan atau landai. Nah, karena proses perubahan yang terjadi sudah sangat intensif dengan kemiringan lereng yang hanya sekitar 2-4 derajat saja. Yang kedua, energi potensial yang sangat-sangat rendah sehingga kemampuan untuk berubah itu sangat rendah pula.
Dan yang ketiga adalah kedalaman solumnya itu sangat dangkal, sehingga tingkat kesuburan juga rendah. Nah, akibatnya jarang ada tanaman yang dapat tumbuh di sana. Makanya masyarakat sekitar di sana memanfaatkan landform tua ini sebagai lahan untuk mengeringkan tanaman pertanian atau hasil panennya. Berbeda dengan landform sebelumnya, di daerah ini merupakan landform struktural. Landform struktural merupakan landform yang terbentuk akibat adanya proses endogen, seperti proses pengangkatan, penurunan, dan lipatan kerak bumi. Untuk karakteristik landform struktural ini sedikit istimewa dibandingkan dengan landform sebelumnya. Nah, karakteristiknya itu yang pertama adalah kenampakannya itu seperti lipatan-lipatan atau lapisan-lapisan. Nah, yang kedua adalah karena tanah yang berlapis-lapis tadi, sehingga vegetasi yang tumbuh juga itu seragam sesuai dengan jenis tanahnya. Nah, yang ketiga adalah landform ini didominasi oleh limpasan, sehingga alur sungainya itu mengikuti garis patahan-patahan itu. Nah, yang keempat adalah bentuk landformnya ini memiliki penampakan yang halus.